Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa KK Media, kembali lagi di program Mimbar Akademik. Di program kali ini kita akan sedikit membahas tentang dunia pendidikan yang saat ini kita jalani. Dan saat ini bersama saya tentunya Irfan Rahmawan di program Mimbar kali ini terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kehidupan manusia. Pendidikan tidak diarahkan untuk pendidikan sendiri, melainkan diarahkan untuk pencapaian tujuan, maksud, dan juga arah untuk ke masa depan. Bagaimana pernyataan ini menurut pemirsa KK Media? Kita akan bahasnya di studio KK TV, dan sudah hadir di sebelah saya Ibu Oktaria Ardika Putri, SSI MM, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, dan juga sekaligus staf ahli DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Wah, alhamdulillah baik. Gimana Mas Ivan kabarnya? Alhamdulillah baik. Gak grogi kan? Insya Allah enggak, Bu. Ya Bu Okta, kali ini pertemuan pertama saya dengan panjenengan. Semoga kita dapat membawa tema hari ini dengan cair sehingga nantinya mudah dipahami oleh pemirsa yang ada di rumah. Amin. Nah, terkait dengan prolog saya tadi terkait dengan paradigma pendidikan kritis. Kalau paradigma pendidikan kritis sendiri menurut Bu Okta seperti apa? Oke, pendidikan kritis ini adalah kita di lingkungan IAIN Kediri, tentunya adalah lingkup pendidikan. Ya. Nah, di lingkup pendidikan sendiri tentunya kita tahu bahwa pendidikan kritis itu seperti apa sih? Jadi tentunya mahasiswa itu juga harus sadar bahwa pendidikan itu harus paham terkait lingkungan, budaya, terus kemudian politik, sosial, dan juga ekonomi. Nah, kebanyakan di sini orang kurang aware. Jadi kebanyakan orang adalah ketika di kelas dia hanya duduk, diem, kayak orang nabung gitu kan. Ngasih uang, dosennya ngasih uang terus dimasukin celengan gitu aja. Nah, padahal untuk kritis tuh pendidikan gak seperti itu. Jadi kritis itu dia harus aware dengan lingkungan sekitar. Bahkan kalau bisa pendidikan itu kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah apa yang terjadi di lingkungan dari mahasiswa tersebut. Mungkin demikian dari saya. Oke. Ya, pemirsa KK Media, kita lanjutkan pembahasan kita di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Ya, kembali lagi di program Mimbar Akademik, pemirsa KK Media dan juga Bu Okta, kita lanjutkan pembahasan kita soal paradigma kritis. Tadi juga sudah disinggung soal kurikulum, bagaimana siswa itu cenderung tidak terlalu aktif dengan metode pembelajarannya terkait dengan kurikulum itu tadi. Iya. Nah, menurut Bu Okta sendiri yang dimaksud pendidikan kritis itu seperti apa secara garis besarnya? Oke, secara garis besar dari pendidikan kritis ya. Nah, kalau misalkan kita berada dalam kelas, biasanya dosen, tadi saya udah jelasin di awal mungkin, dosen hanya memberikan, tapi mahasiswa cuma diem aja gitu kan, ada ya? Mas Ivan gitu di kelas? Biasanya gitu, Bu. Nah, mungkin dari situ jadinya akan terkesan kurang kritis. Jadi mahasiswa mau mengutarakan pendapat, tapi takut dimarahin sama dosen. Terus kemudian padahal misalkan kita bahas ekonomi bisnis nih, sebenarnya masalah ekonomi kan luas, mulai bisnis, terus kemudian kita ngomong saham dan lain sebagainya. Tapi mahasiswa takut duluan mau tanya, wah nanti dosennya boleh nggak ya? Nah terus kalau nggak, ini nih biasanya mahasiswa harusnya peka sama ada teori-teori lain, tapi biasanya takut kan? Nah, Mas Ivan gitu juga mau ngutarain, waduh nanti dimarahin nih sama dosennya. Wah, kayaknya bener nggak ya? Terus kadang mahasiswa tuh juga cenderung antara kritis sama kritik itu dijadiin satu. Nah, iya itu yang kadang membuat bingung juga di kalangan mahasiswa. Sebenarnya bagaimana sih kita menyampaikan yang kritis itu seperti apa? Kadang kita pengen nyampein nanti takut ngomong, iki kritik atau kritis ya yang aku sampaikan tadi gitu. Oke, jadi takutnya adalah ini kritis apa kritik ya? Nah, mungkin di sini Mas Ivan dan juga teman-teman KK Media juga yang bisa kita patut pahami terkait kritik. Baik menyampaikan kritik ataupun kritis dari argumen apa yang ada di lingkungan kita. Tentunya di sini juga harus ada pembedanya. Dan baik kritik ataupun kritisnya mahasiswa itu harus disampaikan dengan cara yang baik juga.
Nah itu kebanyakan kalau kritik ataupun kritis disamakan terus jadinya demo gitu kan. Berarti semua harus demo nih, padahal enggak gitu juga. Tapi ada lebih aware, terus kemudian ketika di kampus misalkan punya masalah sosial atau apa, ketika mata kuliah tersebut, oh ini sama nih kayak permasalahan saya, ya itu diutarain. Sehingga kita nggak hanya dapat dari dosen juga gitu loh, nggak hanya dari pengajar kita dapat ilmu, tapi kita bisa sharing di kelas itu. Jadi kritisnya ke sana. Kalau kritik dikit-dikit, wah bu nggak sesuai tuh, kan kebanyakan gitu ya, itu nggak cocok. Nah kalau nggak cocok, baiknya gimana sih gitu loh. Jadi di sini tolong dibedakan juga antara kritis sama kritik. Sekali lagi, kalau kritis itu berarti dia lebih paham, aware sama lingkungan sekitar mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan saya jualan ataupun bisnis apa, tapi kok gini ya penjualannya, saya harus gimana ya? Nah, kan enak tuh, bisa disampaikan dalam kelas, misalkan materi kuliah pemasaran. Akhirnya pemasaran yang baik gimana sih? Nah, mungkin gitu Mas Ivan. Terkait tadi soal pendidikan kritis, seperti apa sih yang sekarang ini itu terjadi di lingkungan kita sebagai mahasiswa gitu? Oke, di lingkungan mahasiswa ini berarti saya kan udah ngajar nih, berarti saya lihat teman-teman loh ya. Jadi saya di sini mengamati teman-teman yang sebagai pelajar ataupun mahasiswa ketika di kelas seperti apa. Yang pertama adalah mereka kurang paham nih antara perbedaan kritis sama kritik. Satu. Terus kemudian yang kedua adalah ketika mengkritisi, takut juga kalau misalkan wah temanku bisa nggak ya jawab pertanyaan saya, nanti dikira malah gini, malah di luar kelas gaduh dong. Kalau enggak, ini nih, pendidikan kritis cenderung mahasiswa belum aware terkait itu, mereka belum memahami. Tapi ketika ada masalah baik ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang harusnya bisa diselesaikan dalam kelas, tapi mereka malah nggak nyelesain, mereka malah nggak ngedapetin jawaban. Karena jangankan mau buru-buru ngedapetin jawaban, nanti materinya apa ya? Pasti lupa dong. Sering ngalamin sih. Oke, Mas Ivan juga sering ngalamin ya? Pernah juga. Oke, nah ini dari mahasiswa sendiri aja pernah ngalamin ketika di kelas, berarti kita dapat ilmu. Padahal kan harusnya adalah take and give gitu ya, ada feedback. Karena kalau misalkan pendidikan kritis itu dinyatakan berhasil kalau antara dua orang, antara pemberi, antara guru ataupun dosen dan juga mahasiswa itu saling kesinambungan, ada komunikasi di situ, ada jawaban, terus kemudian oh ini kok bisa gini ya, jadi ada feedbacknya seperti itu. Gitu. Tadi bisa dikatakan bahwa mahasiswa itu belum aware dengan pendidikan kritis. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu kita cara mengenali pendidikan kritis itu yang seperti apa? Oke, mengenali pendidikan kritis itu seperti apa sih gitu ya. Jadi pertama adalah ada kata-kata tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau misalkan kita kenal terkait pendidikan kritis itu, kita bisa tahu oh kritis dengan lingkungan sekitar. Karena mau nggak mau seorang mahasiswa dia nggak hanya hidup di kampus aja atau nggak hanya hidup di sekolah aja, tapi juga di masyarakat atau bahkan dengan lingkungan sosial yang lain, mereka aktif di sana. Nah, dari sinilah tentunya mereka harus pasti akan ada masalah nih. Entah masalah dalam lingkungannya, ataupun misalkan bisnis, ada masalah dalam bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa ketika ada keluhan, mereka nggak menyelesaikan sendiri nih Mas Ivan. Nggak hanya mengandalkan Mbah Google aja. Oke, jadi di sini baiknya adanya feedback konsultasi juga. Oh, kalau teorinya ini kok gini ya, jadi baik dia mengkritisi suatu masalah, terus kemudian atau dia mengkritik kok pemerintah politik gini ya. Nah itu harus ada cara-cara tertentunya gitu Mas Ivan. Nah selanjutnya di lingkup kita mahasiswa IAIN Kediri, sebenarnya kita itu harus bisa tanggap yang seperti apa terhadap pendidikan kritis ini? Oke, baik. Jadi kalau misalkan di kampus nih, mahasiswa juga harus tanggap. Misalkan ada peraturan baru dari pemerintah, berarti kan dia masuk ke politik ya. Dia nggak hanya mengkritik, tapi di kelas ketika ada mata kuliah yang sama, ataupun di luar kelas ketika dapat bertemu dengan dosen, ataupun dengan pengajar, mereka nggak hanya diem,
atau tiba-tiba berdemo gitu, enggak. Tapi coba berkonsultasi, oke, menanyakan ini seperti apa ya kalau misalkan dari sisi bapak atau ibu, kan otomatis akan mendapatkan referensi yang lebih. Jadi sekali lagi belajar itu nggak hanya dalam kelas kita nunggu, terus kemudian nggak hanya nunggu temennya presentasi baru kita dapat materi, nggak. Tapi ketika temen mau presentasi kita harus paham dulu, oh sesuai nih. Nah tapi kebanyakan nih kalau temennya banyak tanya, teman-teman yang lain langsung bersorak, banyak nih pertanyaan, ya nggak Mas Iwan? Bener, Bu. Nah ini dia, jadi masing-masing mahasiswa itu harus tahu bahwa tempat belajar kalian itu ya di kelas. Kalian salah dianggap wajar itu adalah di kelas. Ketika nilainya jelek masih bisa remedi kan, atau masih bisa diulang atau minta tugas tambahan. Tapi kalau di masyarakat ketika kita salah, bisa nggak minta remedi Mas Iwan? Pasti jatuhnya stigma dari masyarakat, oh kamu seperti ini. Nah, sebenarnya kita sendiri menyikapinya yang seperti itu tadi seperti apa, Bu? Oke, jadi di sini yang pertama tadi kan teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman kakak media yang lain udah paham tuh gimana pendidikan kritis. Jadi teman-teman yang lain tuh juga harus tahu, oh kita harus belajar nih. Jadi apapun unek-unek kalian ketika berbisnis, ketika lingkungan sosial, ataupun politik itu mendapat jawaban ketika di kelas. Jadi ketika kalian penerapan di masyarakat, kalian nggak langsung mendapatkan stigma negatif. Kalau kita langsung dapat stigma, wah kuliah di mana Mas? Oke. Atau kuliah di mana Mbak? Pasti itu kan jadi pertanyaan kan. Nah mungkin dari situ kita jadi tahu, oh jadi menerapkan pendidikan kritis tuh harus kayak gini loh. Jadi kalau ada teman tanya di kelas itu mulai sekarang ya, jangan langsung disorak-sorai, tapi langsung memahami satu sama lain. Kalau temannya tadi ada ngasih jawaban atau pertanyaan yang susah banget, jangan dibilang ngebunuh teman terus ketika di luar, wah jangan ditemenin dong. Kalau nongkrong jangan ditemenin kan gitu Mas Ivan. Nah jadi di situ mungkin bisa nih teman-teman, oh ini nih yang terjadi di masyarakat, ini yang terjadi di lingkungan dia. Siapa tahu kan namanya orang pengalamannya pasti berbeda-beda. Satu case mungkin bisa mirip juga kasusnya. Nah di situ mungkin bisa diimplementasikan gitu. Nah kemudian terkait dengan menyikapi satu permasalahan tadi kita harus konsul. Ini nanti menyambung ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya seperti apa sih kita dalam mengonsultasikan dan juga menyikapi suatu isu. Kadang kita terlanjur dalam artian sudah panas duluan terhadap satu permasalahan, akhirnya kita terjun langsung tanpa mengetahui sebenarnya apa sih yang akan kita bahas atau kita perjuangkan seperti itu. Nah menyambung pertanyaan berikutnya yaitu metodenya seperti apa sih Bu supaya kita itu dapat menerapkan hal yang seperti tadi di pendidikan kritis ini. Oke, jadi tadi gimana sih cara menyikapi cara-cara dari pendidikan kritis ini ya? Yang pertama memang harus ada konsultasi. Bahkan saya pun juga masih konsultasi karena sekali lagi ilmu itu nggak hanya didapat dalam kelas. Terus kedua, ilmu itu juga nggak hanya dari buku. Terus ilmu itu juga nggak hanya dari Mbah Google. Nah, tapi ilmu itu juga dari pembelajaran. Nah, ketika saya misalkan saya sendiri ketika ada masalah, saya kan juga masih kuliah juga nih, doain cepet lulus ya teman-teman kakak media, amin. Jadi ketika ada masalah ya saya langsung konsultasi terlebih dahulu. Gimana nih Pak kalau misalkan perspektifnya dari segi Bapak pendapatnya seperti apa ya, kita tanya terlebih dahulu. Oke, terus kemudian kan kita dapat jawaban tuh. Nah ketika kita dapat jawaban kita masih menimbang lagi, sesuai nggak kalau kita implementasikan. Harusnya teman-teman mahasiswa juga gitu. Oke, jadi lebih enak kalau ada masalah kayak gini berarti kayak gini, sesuai nggak ya. Kadang kan sekali lagi pendidikan kritis itu dia harus aware, dia harus paham juga dengan lingkungan sekitarnya, baik sosial, budaya, kan otomatis budaya aja beda-beda. Betul. Kalau misalkan kita nggak aware duluan, menyikapinya disamakan ya kan kurang tepat juga. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua ini nih, memahami masalah. Jadi ketika ada apa jangan langsung protes tapi pahami dulu case-nya.
Misalkan ada isu minyak goreng naik, nggak tahu isu apa-apa, tiba-tiba katanya, akhirnya kemakan hoax kan. Bu, dari ini ada ini nih, ada ini. Tolong dilihat juga sumbernya. Jadi kita harus juga ini nih, hoax jangan sampai masuk juga, apalagi kita mahasiswa loh, lebih aware juga dengan media sosial. Terus kemudian jelas mahasiswa adalah mahanya pelajar dong. Nah, berarti dia juga harus lebih pintar memilah dan memilih mana sih informasi yang benar dan juga enggak. Gitu. Yang berikutnya yaitu soal kembali lagi pendidikan kritis tadi yang mempengaruhi dalam dunia pendidikan terutama bagi mahasiswa dalam lingkup perkuliahan ini. Mempengaruhi gimana maksudnya, Mas? Dalam artian kehidupan di kampusnya seperti apa dia harus bersikap, seperti tadi yang Ibu jelasin. Kita tuh sebenarnya harus seperti ini di dalam kelas, kita harus bisa memulai bicara untuk menyampaikan pendapat, kita juga harus paham. Nah, padahal dari Ibu sendiri gimana? Oke, mungkin di sini ada pemilahan ya, mulai memilah, pintar-pintarlah memilah di mana saya bersikap harus seperti apa. Ingat, di mana kita berpijak ya disitulah aturan ataupun peraturan yang berlaku. Misalkan di kampus kita bisa enak nih ngomong gitu kan, wah kalau gini tuh katanya nggak boleh. Ketika di masyarakat kita akan ketemu sama orang-orang, mohon maaf, dengan latar budaya yang berbeda, terus latar pendidikannya berbeda, ataupun apa yang mereka pahami dengan yang kita pahami belum tentu sama. Nah, di sini cobalah kalian untuk berusaha memilah kedua hal itu dulu. Terus kemudian ketika berkomunikasi tentunya teman-teman juga tahu harus melihat latar belakang orang yang diajak ngomong. Kalau enggak akan jadi miskomunikasi. Suatu hal yang simple bisa jadi hal yang besar. Jadi pahami dulu case-nya. Jadi jangan bosan-bosan juga teman mahasiswa, bahkan saya pun juga masih berusaha untuk mendengarkan. Jangan hanya mau untuk didengar. Tapi coba mendengarkan. Misalkan kita di kelas dosennya bilang gini nih, terus kita langsung mengkritik, biasanya gitu ya, wah nggak sesuai tuh, tapi diem aja, kan harusnya nggak gitu, tapi ada feedback, mohon maaf Bu, jadi ada kata-kata gimana sih kita menerapkan itu nanti di masyarakat. Jadi ketika kita di masyarakat atau mungkin yang mau KKN, banyak ya yang mau KKN, jadi nggak akan kaget lagi. Jadi ketika ada orang, mohon maaf terlebih dahulu, terus etikanya ataupun semacamnya tetap dijaga juga gitu. Dari penjelasan tadi sudah panjang, kemudian sebenarnya bagaimana sih Bu melatih kita mahasiswa untuk berpikir dengan metode pembelajaran berpikir kritis seperti tadi? Yang jelas di sini mahasiswa jangan hanya bergantung dengan apa yang diberikan atau sesuai dengan apa yang harus dipelajari di kelas aja. Tapi pelajarilah dulu materi-materi yang mungkin akan kalian pelajari ke depannya, materi apa ya. Terus kemudian ketika pulang, perjalanan pulang atau perjalanan kemana, terus melihat ada fenomena-fenomena yang menurut mahasiswa itu ganjil gitu kan, itu bisa diutarain di kelas. Jadi kita nggak hanya ngejudge orang, wah ini kayaknya gini nih. Biasanya kan self analysis toh, tanpa ada ini, tanpa ada konsultasi, tanpa ada sumber, tiba-tiba langsung judgement di depan. Oh berarti itu bisnisnya gagal, oh berarti itu nggak sesuai, padahal nggak gitu. Tapi ketika kita ngobrol bareng, kita duduk bareng, kita akan punya solusi-solusi. Harusnya itu, apalagi mahasiswa, mahanya pelajar, mahanya siswa juga, tentunya bisa, oh ini ya mahasiswa IAIN kritis-kritis ya, dalam artian pengetahuannya oke. Terus kemudian kalau di kelas ketika ada materi yang diberikan, berarti kan dia dasar. Nah implementasinya ketika di lingkungan masyarakat seperti apa sih, kan jadi punya jawaban. Jadi nggak bingung lagi, nggak self judgment, terus kemudian nggak hanya bergantung dari apa yang diberikan, IPK-nya berapa, tapi lebih berkembang lagi gitu Pak Sifat. Berarti terkait pasti kan nanti dampaknya juga ke masyarakat luas juga. Kita juga harus tadi bilang kita harus mengenali dulu, kita pecahkan dulu, kita cari gimana sih isu yang sedang berkembang tadi, sehingga kita tadi tidak langsung menjudge terkait dengan isu tadi ya Bu. Kemudian yang terakhir di segmen 2 ini, tanggapan
Bu Okta sendiri terkait dengan metode pendidikan kritis saat ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan saya ini nih nilai gimana pendidikan kritis saat ini, kalau misalkan dari pendapat saya pribadi, masih banyak mahasiswa ataupun dosen, bahkan pengajar sekalipun yang belum memahami arti pendidikan kritis ini. Jadi ketika ada yang menyampaikan pendapat atau apa, langsung di-cut, bahkan nggak nyelesain masalah, ya nggak? Jadi emang dari dua belah pihak. Terus kemudian mungkin karena adanya pandemi COVID-19, baik pada saat pandemi COVID-19 atau pasca, ini kan mau pasca ya, tapi entah karena kan kayaknya kayaknya naik turun lagi. Nah, kita harusnya paham juga gimana caranya walaupun kita online tapi tetap bisa menampung apa yang ingin ditanyakan mahasiswa, terus gimana interaksinya. Karena kebanyakan kalau misalkan lewat WhatsApp ataupun Zoom ataupun lewat e-learning, kadang mau ngungkapin takut kan, hanya sesuai dengan poin-poin itu aja. Mau menyampaikan yang lain, ya akhirnya kritisnya hilang dong. Nah, kalau bisa esensi-esensi itu walaupun adanya pandemi ataupun ada apapun tetap terjadi yang namanya pendidikan kritis. Mungkin yang jadi contoh nyata itu soal pandemi ini dari kemarin, pandemi 2 tahun terakhir ini, kita tuh dibingungkan sebenarnya dengan metode pembelajaran. Kita waktu itu kalau tidak salah masuk 1 semester yang angkatan 2019, masuk cuma 1 semester, kemudian di semester kedua kalau tidak salah masuk 1 minggu atau 10 hari, kemudian sudah online, tentu kaget dan shock itu pasti, Bu. Kemudian dengan metode pembelajaran yang di WhatsApp group, kemudian memakai Google Classroom, kemudian memakai Google Meet, itu kan bingungnya kita sebenarnya bingung dengan penyampaiannya, sehingga kita mau tanya tuh bingung. Kita cuma biasanya kan ada cuma dikasih kayak PowerPoint. Kita ya udah dibaca PowerPoint-nya, nanti kalau ada yang bingung ditanyakan. Sebenarnya pengen nanya tapi bingung apa yang mau ditanyain gitu. Oke. Berarti ini kan dari mahasiswanya ya? Dari perspektif mahasiswanya. Oke. Ini masukan dari perspektif mahasiswa. Oke. Jadi gini, kalau misalkan kita awal-awal ya memang itu ya kayak shock terapi banget. Memang nggak hanya mahasiswa tapi juga saya sebagai dosen juga rasain, wah online gini gimana ya, nanti anak-anak gimana ya, paham nggak ya kalau cuma dikasih PowerPoint. Nah sebenarnya itu ada beberapa alternatif kan ini nih kritis. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat atau apa ya sampaikan. Dosen juga nggak sekaku itu kok. Kalau misalkan Bapak, Ibu mohon maaf, asal disampaikan dengan baik ya. Mohon maaf kalau misalkan seperti ini penyampaiannya seperti gimana ya, apakah panjenengan setuju atau enggak. Nah, jadi di sini bisa ditanyakan. Terus kemudian tentunya kalian bisa ini selain ditanyakan, terus kemudian juga lebih memahami lagi. Jadi ketika ada materi yang dikirim, kita harus mempelajarinya. Jangan hanya dilihat, oke, apa ya, nyari di Google, di copy paste, ditaruh, udah gitu, Mas Ivan. Baik, terima kasih Bu Okta. Kita lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Jangan kemana, tetap di Mimbar Akademik. Ya, pemirsa KK Media dan juga Bu Okta, kita lanjutkan pembahasan kita tadi soal paradigma pendidikan kritis. Tadi sudah dibahas bagaimana kita membedakan antara kritik dan juga kritis, kemudian bagaimana kita mengenali permasalahan yang sedang ada. Kemudian di segmen ketiga ini, kita akan sedikit membahas soal beberapa kesalahan dan juga ancaman dan juga tantangan sebenarnya kita berpandangan kritis seperti itu. Baik Bu Okta dan juga pemirsa KK Media, di segmen ini menurut Bu Okta sendiri kesalahan apa sih yang sering terjadi dalam pendidikan kritis saat ini? Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita ngomong kesalahan, sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Karena kalau misalkan dalam dunia pendidikan salah itu bisa dianggap wajar. Tapi kalau misalkan udah di dunia masyarakat, apa yang salah sedikit ya akan jadi apa tadi Mas Ivan? Akan jadi judge sendiri kan, langsung dijudge, oh ini kayaknya orangnya gini nih. Nah itu dia. Jadi yang pertama kesalahannya adalah menyamakan antara di kampus sama di lingkungan masyarakat. Nanti kalau misalkan saya tanya gini, nanti takut salah nih. Terus diterima nggak ya?
Nah, kan pasti takut ya. Mas Ivan sendiri takut nggak kalau pas di kelas kayak gitu? Benar, Bu. Jadi kita mau ngomong tuh kita mikirnya tuh panjang banget. Nanti aku ngomong gini salah nggak ya? Pas nggak ya? Kita kadang tuh dihantui sama ketakutan duluan. Jadi takut dalam artian takut yang nanti pendapat orang ke saya itu gimana ya? Nah seperti itu sih Bu, yang sering dirasakan. Oke, gimana sih pendapat teman saya gitu kan? Apalagi nanti, waduh, nanti dimusuhi nggak ya sama teman-teman sekelas? Nanti digunjing, nanti dibully dan lain sebagainya. Nah inilah yang sebenarnya nggak perlu kalian pikirkan untuk Mas dan Mbak sebagai pelajar, apalagi sebagai mahasiswa. Karena di kelas itulah kalian seperti tempat curhat. Misalkan kita nih lagi ngobrol, misalkan kita lagi di kelas gitu kan. Terus ya tempat inilah dimana kita bisa menyampaikan unek-unek kita, apa yang kita keluhkan, terus apa sih yang pengen kita dapetin gitu loh, pertanyaan apa. Tapi juga ada syaratnya. Kebanyakan dosen juga ngeluh loh, Mas dan Mbak. Jadi nggak hanya dari Mas dan Mbak aja, nggak hanya dari mahasiswa aja. Kadang mahasiswa datang gitu kan, ya nunggu saya dikasih ilmu apa hari ini. Oke. Padahal kan enggak Mas Ivan. Mas Ivan sudah belajar duluan di rumah terkait materi hari itu? Itu kadang-kadang sih, kadang juga. Tapi lebih banyak enggaknya. Lebih banyak enggaknya. Oke, langsung testimoni ya secara langsung. Kok sadarnya nggak kerasa, nggak kerasanya itu di sekarang. Kok tiba-tiba udah semester tua nih, kita udah dapat apa selama pembelajaran kemarin, apalagi dengan kondisi yang sebenarnya kita nggak pernah menyangka dan nggak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini. Oke, apalagi tiba-tiba nggak ketemu teman selama 2 tahun gitu ya, walaupun nyuri-nyuri nongkrong gitu kan malam-malam. Nah, tapi ya itulah seninya sebenarnya di pendidikan kritis. Jadi baik secara online ataupun offline sebenarnya adalah bukan halangan kita untuk menjadi atau menjadikan suatu pendidikan tersebut menjadi pendidikan yang kritis, Mas Ivan. Jadi baik secara online, bahkan saya pun ketika pendidikan gitu kena juga pandemi, jadi nggak pernah ngampus, tiba-tiba udah disertasi aja gitu kan. Nah sebenarnya kita juga ngerasain. Nah di situ adalah gimana kita tetap menjaga komunikasi itu, apa yang terjadi, terus kita harus paham materi yang saya sampaikan tadi. Kadang enggak, mahasiswa mengkritik gitu kan, mengkritisi lingkungan sosialnya, tapi dia nggak paham dari materi yang disampaikan. Jadinya kan krik-krik banget Mas Ivan. Ini anak ngomong apa ya? Gitu. Ya. Itu tadi juga menyambung ke pertanyaan sebelumnya saya soal bagaimana tadi kita menyikapi dan juga mengenali isu yang sedang terjadi, sehingga tadi kita tidak asal terjun, kita nggak tahu apa yang kita bahas itu tadi, Bu. Betul banget Mas Ivan. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kakak media yang ketika ada masalah atau apa, sebelum nyampein ke dosennya, saran saya gitu kan, kalau misalkan saran saya, apalagi dosen-dosen senior gitu kan, kalau bisa adalah persiapkan dulu bekalnya, pelajari dulu materinya. Terus ketika ada fenomena ini cocok nggak ya dibawa ke mata kuliah ini? Kadang enggak, materi kuliahnya apa, terus tanyaannya apa. Nah ini kadang kalau misalkan pas pengajarnya baik gitu ya oke lah dijawab, kalau enggak itu lain pertemuan ya otomatis akan jawab seperti itu dong. Karena nggak akan nyambung sama materi yang disampaikan. Jadi juga saling memahami antara kedua belah pihak. Jadi kita itu dalam pendidikan adalah kita saling bersinergi. Nggak bisa dosen jalan sendirian, mata kuliah itu juga nggak akan berhasil dong. Terus kemudian nggak hanya mahasiswa yang jalan sendirian, dosen nilainya bagusnya nggak bisa. Jadi memang harus ada kesinambungan, ada kerjasama dua belah pihak ini sehingga terwujudlah pendidikan kritis tersebut. Nah kalau saat ini sendiri di fenomena sekarang, sebenarnya tantangan terbesar menurut Dokter sendiri dalam menghadapi pendidikan kritis saat ini seperti apa, Bu? Jadi kalau misalkan nih pendidikan kritis saat ini mungkin masih dilema ya. Karena online terus tiba-tiba offline. Ketika offline, tiba-tiba online. Nah, ini kan otomatis menuntut kesiapan dari kedua belah pihak. Belum lagi ketika saya memposisikan sebagai mahasiswa, nggak semua dari satu daerah.
bahkan ada yang dari luar Jawa dan lain sebagainya, tiket juga nggak murah gitu kan. Terus kemudian, Bu, di online kan aja, kadang juga pengajar sudah menyiapkan untuk offline. Nah ini dia, jadi harus ada kerjasama dan juga kesepakatan nih, gimana enaknya, yuk kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini nih gitu kan seharusnya. Tapi kebanyakan adalah adanya kebijakan-kebijakan yang oh ini harus online, ini harus offline. Nah sebenarnya kalau misalkan boleh saran gitu ya, sedikit saran untuk teman-teman kakak media juga, ketika apa yang dibingungkan, terus kemudian apa yang diragukan, apa yang diunek-unekkan, jangan langsung demo, jangan langsung mengkritik, tapi coba lebih baik adalah dikonsultasikan atau diomongin bareng, itu lebih enak gitu. Nah kemudian di pendidikan kritis ini adakah ancaman-ancaman yang terjadi dengan pendidikan kritis? Kalaupun ada, itu yang seperti apa, Bu? Oke, kalau ancaman sebenarnya tadi sama Mas Ivan sudah disampaikan tuh, temannya sendiri yang ngancam. Iya. Nah mungkin pada teman-teman juga kurang ini ya, belum memahami pendidikan kritis. Jadi ketika ada yang mau tanya, jam kuliah masih ada gitu kan, kamu kebanyakan tanya nih, gak usah tanya dong, gak usah tanya, biar cepat pulang, biar cepat selesai, mungkin kayak gitu Mas Ivan. Itu yang utama loh ya. Terus kedua mungkin dari kesiapan untuk memahami materi-materi apa yang sedang dipelajari gitu Mas Ivan. Jadi kembali lagi ke tadi soal yaitu ancamannya adalah teman sendiri, orang-orang terdekat berarti ya Bu? Iya, bahkan waduh kalau ngomongin orang terdekat, kasus-kasus yang sekarang kayak beberapa kasus yang terjadi di Thailand dan sebagainya, pernah denger kan? Itu kan juga ternyata orang terdekat itulah yang tanda kutip gitu loh. Jadi kita harus aware juga, harus saling paham, saling memahami satu sama lain. Jadi kita nggak boleh ego juga. Ketika kalian pengen didengerin, kalian juga harus mau mendengarkan. Yaitu yang berikutnya, yaitu cara kita mengatasi ancaman-ancaman yang terjadi dalam kita belajar dan juga menghadapi situasi sekarang, apalagi tadi pendidikan kritis. Oke, kalau misalkan mengatasi permasalahan-permasalahan sekarang, mungkin jawabannya akan panjang lebar nih Mas, karena mau nggak mau ada beberapa perspektif terkait bagaimana menanggapi masalah-masalah saat ini. Terus kemudian, ya itu tadi, paling tidak harus ada saling memahami satu sama lain. Kalau nggak saling mengerti apa itu pendidikan kritis, nggak saling memahami satu sama lain, ya nggak akan terwujud juga pendidikan kritis itu. Berarti intinya kita harus saling memahami itu tadi ya Bu? Iya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Akademik. Ya, pemirsa KK Media dan juga Bu Okta, kembali lagi di Mimbar Akademik. Tadi di segmen sebelumnya sudah kita bahas soal permasalahan, ancaman, dan juga sekaligus tantangan. Dan sebelum menutup sesi ini, saya ingin kembali pertanyaan ke awal tadi, soal tantangan yang terbesar itu sebenarnya dari orang-orang terdekat, dari teman sendiri. Tentunya sebenarnya di kondisi yang sekarang ini, bagaimana sih sebenarnya kita harus benar-benar memilih teman yang bisa dikatakan kalau anak sekarang sefrekuensi, sehingga nantinya ketika kita ingin berpendapat, ketika kita ingin menyampaikan suatu permasalahan, sehingga kita tuh bisa nyambung sama teman, jadi nggak menjerumus bahwa temannya itu terkesan membunuh ke kita, seperti itu. Oke, terkesan membunuh ya. Iya. Jadi memang ngeri banget nih bahasanya dari Mas Ivan, membunuh teman loh. Waduh, bahaya banget tuh. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong nih terkait pendidikan kritis, terus gimana cara memilih teman sefrekuensi, sebenarnya ketika kita di masyarakat malah kita akan ketemu sama orang yang nggak selalu sefrekuensi sama kita. Nah, karena tadi kan kita di dunia pendidikan nih, justru sama teman-teman yang nggak sefrekuensi itu, bagaimana kita bisa menyikapinya. Nah, ketika kita bisa menyikapi yang dalam lingkup kecil, pendidikan aja, berarti kita bisa dong praktek di masyarakat. Gitu. Jadi itu adalah seninya dari pendidikan kritis. Jadi kalau misalkan ada teman yang berbeda, ya kita saling ngertiin. Misalkan, ayo kita mulai sekarang gini yuk, bareng-bareng ya. Kalau misalkan itu bisa disampaikan dengan baik, ya orang akan terima dengan baik. Tapi kalau misalkan dari awal,
ayo sekarang semua harus pendidikan kritis. Oke. Kalau ada temannya tanya, ya otomatis akan agak pemaksaan dong. Ketika kayak misalkan kita ngomong nih, kayak Mas Ivan sama saya nih ngobrol gitu kan. Terus ketika kita dapat tekanan, otomatis kita nggak bisa leluasa dong. Kita nggak bisa langsung, oh iya ya harusnya kayak gini ya, harusnya kayak gini. Itu nggak akan muncul. Tapi karena dengan adanya tekanan, orang akan sulit untuk mengembangkan. Pertanyaan yang mau muncul pun akhirnya, keluarin nggak ya, ngomong nggak ya, curhat nggak ya, lebih ke sana gitu Mas Ivan. Oke. Terakhir Bu Okta, harapan secara pribadi Bu Okta sendiri maupun mewakili instansi terhadap pendidikan kritis yang saat ini terjadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan harapan saya adalah dapat terwujudnya pendidikan kritis yang ada di Institut Agama Islam Negeri Kediri utamanya, kalau bisa ya seluruh masyarakat luas juga bisa ini nih, bisa terimplementasi juga yang namanya pendidikan kritis. Terus bisa saling dukung dan menciptakan lingkungan pendidikan yang bisa mendukung antara satu sama lain. Terus kemudian ada kerjasama yang baik, sinergi yang baik juga antara instansi, terus kemudian pengajar dan juga atau anak didik. Jadi kita bisa saling bekerja sama mewujudkan pendidikan kritis ini. Mungkin demikian. Kemudian pesan untuk teman-teman mahasiswa mungkin supaya bisa lebih semangat lagi untuk belajar tentang pendidikan kritis, soalnya bisa lebih menyikapi suatu permasalahan sehingga kita tidak langsung terjun tanpa bawa bekal gitu. Oke. Jadi kalau misalkan pesan-pesan buat teman mahasiswa, saya juga masih mahasiswa loh. Jadi kalau misalkan kita sama-sama mahasiswa gitu kan ya, gimana sih caranya dan apa sih pesan dari saya adalah kita saling dukung satu sama lain. Kalau misalkan ada teman yang kritis, jangan langsung disorak-sorai ya. Karena ya itulah tempat kalian belajar. Siapa tahu ketika kalian terjun dalam bisnis ataupun terjun ke masyarakat sosial dengan budaya yang berbeda-beda, otomatis siapa tahu case-nya sama. Jadi kalian bisa menyelesaikan masalah dengan menyesuaikan. Oh, dulu teman saya pernah cerita nih di kelas ada ini. Berarti ini sesuainya baiknya kayak gini nih. Gitu. Jadi bisa ada solusi gitu Mas Ivan. Baik, terima kasih Bu Okta. Dan juga pemirsa KK Media, usai sudah perjumpaan kita kali ini di program Mimbar Akademik. Jadi dalam tema yang kita bahas kali ini cukup menarik dan mungkin juga banyak teman-teman mahasiswa termasuk saya pribadi yang memang belum terlalu paham dengan pendidikan kritis. Jadi dalam pendidikan ini juga harus berjalan dua arah sehingga nanti sama-sama muncul feedback sehingga kita nanti bisa, memang penerapannya nanti adalah terjun ke masyarakat. Kita juga harus mulai mencari dan juga memahami setiap permasalahan yang ada sehingga nantinya di akhir kita bisa saling memahami. Begitu. Oke, Bu Okta, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa KK Media, akhirnya saya Irfan Rahmawan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Mimbar Akademik hanya di KK Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.